Baik, sahabat PH yang saya cintai di mana saja berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal kemampuan keuangan dan pembangunan daerah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dampak maksud saya pandemi 19 ini memang cukup sistemik ya. Banyak juga daerah yang mengeluh ketika ada refocusing dan realokasi karena sebagian besar APBD itu dikerahkan dan dicurahkan untuk penanganan COVID-19. Walaupun sekarang ini sudah cukup melandai, dan tentunya kita akan melihat sejauh mana dampaknya sih, termasuk juga kepada pendapatan daerah. Hadir di tengah kita sekarang ada Ibu Rina, PPKD, yang sebetulnya orang belum tahu bahwa dia adalah bendaharawan umum pemerintah daerah provinsi. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Saya belum tahu nama panjangnya siapa, yang saya kenal adalah Rina. Namanya Rina Dewiyanti. Dewiyanti. Dan paling tidak Bu Rina ini cukup berpengalaman di bidang akuntansi dan keuangan, dan sebelumnya juga cukup lama bertugas di Lebak, dan memang dibutuhkan para pengelola keuangan ini sadar keuangan di tengah kondisi kita yang sedang membangun. Di sebelahnya adalah Pak Mutarom, ini juga dokter dan akuntan yang sekarang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan di Provinsi Banten, yang sebelumnya juga adalah Kepala Bapeda, dan saya kira dia cukup familiar di bidang penganggaran maupun di perencanaan. Beliau juga sekarang adalah sebagai Kepala Inspektorat. Saya kira tugas-tugas auditor ini cukup cukup pengalaman lah kalau kita lihat dari pengalaman kerja dan sebagainya. Dua orang inilah sebetulnya pemegang roh pembangunan, karena pembangunan tanpa ada uang dan uang tanpa dikelola dengan baik itu tentunya ada risiko tersendiri. Baik, kita sapa Pak Mutarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita ke Bu Rina, dampak yang dikhawatirkan selama ini bahwa ada sistemik dan soal ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kekuatan ya, termasuk potensi APBD kita. Gimana sih ceritanya 2021 ini untuk Pemprov Banten? Untuk 2021 di Pemprov Banten ini kita memang luar biasa. Bagaimana seluruh Luar biasa apanya nih? Luar biasa, harus menghandle dengan betul-betul extraordinary Pak Ubud, bahwa di tengah kondisi pandemi 2019 ini, bagaimana kita tetap bisa melaksanakan proses pelayanan kepada masyarakat dengan PPKM tentu terdampak terhadap pendapatan sebagai sumber penerimaan kita. Namun bagaimana kita perlu strategis, prioritas sehingga bisa keluar dari itu. Berapa persen kira-kira pendapatan yang sebagai akibat pandemi berkurang gitu misalnya, berapa persen? Itu hampir 24%. 24%. Cukup besar ya? Sangat besar dan sangat berdampak. Sehingga mungkin nanti Pak Mutarom bisa jelaskan beberapa target RPJMD tidak hanya Provinsi Banten saja. Baik, sebelum RPJMD, kalau mungkin pertanyaan masyarakat, kita masih punya duit nggak sih untuk mengelola pembangunan dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan Provinsi Banten di tahun 2021 ini? Saya kira 2021 kemampuan fiskal kita masih sangat mampu untuk belanjakan seluruh belanja-belanja yang sudah termaktub di dalam APBD kita. Berapa persen distribusinya kemampuan fiskal kita dalam
membiayai pembangunan di Banten? Ini kita sudah kemampuan fiskal kita termasuk tinggi Pak Gub. Artinya kita masih sangat mampu sehingga sampai dengan saat ini realisasi APBD kita sudah masuk di 10 besar tertinggi untuk realisasi belanja sebesar 61,78%. Realisasi belanja itu 61% ya. Ya. Sementara realisasi pendapatan? Realisasi pendapatan memang masih realisasi pendapatan ini terkoreksi turun. Karena apa? Karena memang kita menaikkan target. Ini luar biasa juga, ada beberapa yang anomali di sini. Di saat pandemi kita masih bisa meningkatkan di dalam perubahan APBD ini meningkatkan pendapatan. Nah, ini sudah hampir 62%. Meningkatkan pendapatan Ya. 62%. Iya. Oh, Sekarang realisasi 62%. Sisa waktu 2 bulan ini masih bisa dicapai. Optimisme dari Bapenda untuk menggali sumber-sumber PAD mudah-mudahan seiring dengan upaya yang dilakukan, relaksasi-relaksasi yang dikeluarkan mampu untuk meraih seluruh target yang sudah ditetapkan. Sisa waktu yang tinggal 2 bulan efektif. Apa mungkin masih bisa sampai dengan 100% ya kalau nggak salah. Harusnya 100%, Sekarang 62%. Optimis itu bisa dicapai. Target untuk meraih itu biasanya di akhir memang. Jadi Di mereka sedang akhir. sprint gitu. Tapi kan pengaruh atau dampak ekonomi kan masih terasa hari ini. Sudah diperhitungkan pada saat penetapan APBD beberapa hal tersebut Jadi 2 bulan tuh target paling nggak 40% harus mampu tercapai. harus mampu. Ya. 40%. 39%. Hitungannya gimana sih kalau bisa optimis begitu? Karena ada batas waktu memberikan relaksasi apabila pada akhir tahun ini dapat menyelesaikan tagihan PKB seperti itu ada sehingga orang atau wajib pajak akan melakukan upaya itu untuk mendapatkan relaksasi atau keringanan dalam pembayaran pajak. Karena ada jatuh tempo. Jadi ada terobosan dan inovasi. Inovasi. Berarti memang inovasi ini diharapkan cukup efektif untuk mendulang pendapatan. Ya, betul. Di sektor mana sih yang kira-kira bisa memenuhi target? Misalkan PKB. PKB itu untuk mobil-mobil baru atau kan di pasar sekarang agak sulit juga orang beli mobil baru karena harganya juga nggak turun. Itu Sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain. Kita punya tagihan-tagihan yang tahun-tahun lalu kita dengan relaksasi dan peraturan gubernur yang dikeluarkan itu bisa membuat wajib pajak untuk segera bisa melunasi di tahun ini. Untuk membiayai pembangunan di Banten itu sebenarnya sumbernya dari mana sih? Sumber pembiayaan APBD ini ya, bukan tadi dari mana, dari PAD kita, terus dari mana lagi? Dari PAD, dari dana perimbangan pusat, dari lain-lain pendapatan yang itu berapa kontribusi, berapa persen dari kalau kita lihat untuk APBD kita? Kalau sekarang setelah perubahan itu kan 11,7 T ya, itu pendapat PAD-nya itu sekitar 9 apa gitu kan, itu hampir 61%-an itu adalah dari PAD. PAD dari itu sendiri dari pusat misalnya? Dari pusat itu 40 berapa Pak Mutar ya angka pastinya? Iya sekitar itu 39. 39%. Terus dari mana lagi misalnya? Ada lagi nggak dari situ? Ada 3 sumber pembiayaan, yaitu dari pembiayaan Pak. 2021 sekarang 62% dan masih optimis bahwa 100% di Desember. Kalau seandainya nggak tercapai gimana? Berpengaruh nggak terhadap pembiayaan dan pembayaran kita terhadap proyek yang memang sudah diperkirakan? Kita sudah ada prediksi. Memang kita memprediksi jika tidak terjadi 100%, tentu kita akan melakukan mengalokasikan itu nanti di kewajiban tahun 2022. Sehingga tidak akan terjadi gagal bayar. Mungkin nanti akan apa bentuknya multi years atau apa? Gagal bayar, misalnya kita lanjutkan dengan 2022. Tapi bentuknya bukan multi years, tetapi kita menunda pembayaran. Jadi melakukan skema pembayaran di tahun berikutnya. Ada restrukturisasi termasuk perubahan skema pembayaran. Merubah perubahan skema menjadi kewajiban nanti. Aturan boleh?
aturan, boleh Artinya diperbolehkan. ada landasan hukumnya. Ada landasan hukumnya. Yang kita lakukan semua harus berdasarkan aturan. Kalau gitu bisa diprediksi juga berapa sih proyek yang mungkin nanti mengalami kita mengalami kesulitan untuk membiayainya? Bisa diperkirakan nggak? Bisa, kita bisa menghitung dengan cash flow. Cash flow yang kita kemarin dengan asumsi memang seluruh target pendapatan ada 100%. Namun ada plan B lagi apabila ini tidak tercapai, kita sedang melakukan pengelompokan mana kegiatan-kegiatan bisa kita tunda. Paling tidak mungkin bisa diasumsikan bahwa seandainya pun tidak 100, meleset minimal berapa persen bisa dicapai? Bisa 75, 80 atau? Tidak, kita prediksi walaupun paling kecil atau pesimis itu 92%. 90%. Lalu kita masih cukup mampu untuk membiayai proyek-proyek 2021. Masih mampu. Kita bicara soal pendapatan, kita bicara soal anggaran. Sebenarnya selama 2001 ada nggak proyek-proyek yang di-delete gitu atau mungkin tidak dilanjutkan? Ada berapa proyek atau mungkin kita lihat ada berapa besar anggaran yang kita relokasi atau kita alokasikan ke tempat misalnya COVID-19? Di 2021 ini awalnya kita kan ada pembiayaan dengan skema SMI, pinjaman SMI itu 4,1. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita tetap melakukan pembiayaan itu dengan dana yang tersedia. Kita melakukan prioritas atas belanja-belanja yang betul-betul menunjang pelayanan kepada masyarakat. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan kita utamakan. Ngomong SNI kenapa sih batal? SMI ini sejak awal kita sudah berdasarkan MOU itu adalah tanpa bunga, dengan tenor yang panjang. Namun jangka waktu atau tempo yang cukup panjang. Pengembalian maksudnya. Pengembaliannya. Dan itu sudah dihitung secara cermat bahwa kalau kita pinjam kita bisa mengembalikan. Bisa mengembalikan. Untuk waktu berapa lama? Waktunya 8 tahun. 8 tahun. Dengan grace period 2 tahun. Dan itu sudah disepakati dengan Dewan kalau nggak salah. Sudah disepakati dengan Dewan. Lalu ternyata ada perubahan kebijakan. Ternyata ada perubahan kebijakan karena BI tidak melakukan burden sharing lagi, artinya berlaku suku bunga di pasar, sehingga berlaku suku bunga di pasar gitu. Sehingga pinjaman itu dikenakan bunga. Atau mungkin pusat nggak punya uang Karena memang awalnya kalau di tahun 2020 kan mungkin saja pusat kesulitan karena memang tadi tidak ada burden sharing, ada sharing dari BI yang diberikan atas pinjaman tersebut. BI nggak mau ada risiko mungkin. Tidak memberikan lagi subsidi artinya. Jadi dengan tidak pinjam kan kita pastinya merubah juga struktur dan besaran APBD kita. Ya. Dari 15 T menjadi 12,9. 13 berapa besar tuh? Hampir 3,7. 3,7. Ya. Yang tadinya diharapkan ada semacam substitusi atau kompensasi dari pinjaman tersebut. Lalu bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya seluruh tim TAPD melakukan prioritas mana kegiatan-kegiatan yang betul-betul menunjang dan harus dilakukan, itu adalah menjadi pilihan kita. Harus itu pertimbangannya apa sih kalau misalnya proyek ini harus pertimbangan dari sisi manfaat atau juga punya kaitan pemulihan ekonomi sesuai perintah presiden ya itu tentu yang menjadi prioritas bahwa ini adalah saat ini sedang COVID, tentu untuk pelayanan kesehatan kita utamakan. Untuk pelayanan kesehatan, infrastruktur sebagai penunjang pemulihan ekonomi kita utamakan. Infrastruktur dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Apalagi kira-kira samping itu. Pendidikan. Karena pendidikan menjadi kewajiban ya bagi negara untuk mencerdaskan bangsanya. Apa persoalan berikutnya, Bu Rina, 2021? Dengan kita refocusing, kita relokasi, dan walaupun kita tidak jadi minjem, tidak terjadi stagnan atau kemandekan di dalam pembangunan, masih berjalan. Alhamdulillah kalau menurut saya Banten bisa keluar sebetulnya dari COVID-19 ini dengan tidak jadinya pinjaman, tetapi kita bisa masih bisa melaksanakan seluruh kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan sustainable ya, jadi masih bisa berlangsung, pembangunan masih berlanjut. Termasuk juga untuk gaji-gaji pegawai dan sebagainya. Tentu. Jadi masih bisa. Untuk belanja wajib dan mengikat itu sudah kita anggarkan penuh.
Dia tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak membuat pemerintahan menjadi mandek atau iya. pemerintahan tetap berjalan. Tetap berjalan. Pak Muhtaram kaitan 2021 bagaimana dengan RPJMD kan sebenarnya capaian RPJMD sudah disepakati. Gimana kira-kira cara mensiasatinya agar RPJMD tetap terpenuhi katanya harapan masyarakat. Tapi sementara kita 2021 mengalami persoalan. Baik, makasih Pak. Jadi kalau kita bicara RPJMD itu adalah kita bicara untuk capaian target selama 5 tahun. Meskipun kita tiap tahunnya ada target-target yang harus kita capai. Nah, oleh karena di 2020 dan 2021 kita mengalami pergeseran atau pengurangan daya terkait dengan plafon pagu anggaran, maka yang tidak bisa kita selesaikan sesuai dengan tahun itu, kita masih punya ruang untuk dituntaskan di tahun 2022. Kita melakukan pembagian sedemikian rupa, mana yang kira-kira memang harus kita prioritaskan di 2021. Nah, di situ kita awalnya 2021 dengan pendanaan dari pinjaman itu memang akan kita bisa biayai semuanya. Tinggal nanti sisanya sedikit di 2022. Tapi kalau ada pergeseran, maka 2021 kita hanya yang benar-benar prioritas. Itu cukup bincang-bincang kita sore ini. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Muhtaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.